Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Deson Murka Putra Telam Benua, NIM 2019-02-007, kelas 5-3. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya atau mengerjakan tugas UAS saya di mata kuliah metode penelitian. Nah, sebelum saya akan menjelaskan materi saya terlebih dahulu saya akan menampilkan kartu ujian saya. Nah, inilah kartu ujian saya, ujian tentang UAS. Nih. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya. Oke, nah, sebelumnya ada soal yang diberikan oleh dosen, ialah ada beberapa soal, yaitu soal pertama, silakan buat sebuah proposal penelitian. Tema bebas namun tidak boleh sama atau mengambil sepenuhnya dari source. Oke. Nah, di sini sudah saya membuat proposalnya, yaitu saya udah mengangkat judulnya ialah perancangan sistem informasi tentang budaya yang ada Kabupaten Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu secara inti-intinya saja. Nanti filenya saya akan kasih nanti di bawah deskripsinya menggunakan Google Drive yang disusun oleh Deson Murka Putra Telam Benua, NIM 2019-02-007. Oke, langsung saja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin meningkat seiring dengan kebutuhan akan suatu informasi yang cepat dan akurat, sehingga diperlukan sistem yang terencana dalam halnya penyajian informasi. Kemudahan dan kecepatan informasi yang ditawarkan tentunya sangat dibutuhkan pada saat ini. Nah, harapan kita akan mampu membawa kita dalam kemajuan teknologi informasi dan semua dapat diperoleh dalam internet, di mana internet sebagai jaringan komputer yang menghubungkan komputer yang dengan kapasitas dan jenis-jenis yang bermacam-macam dari seluruh dunia. Lanjut, inilah isi materi saya yang lengkap. Oke, lanjut. Adapun rumusan masalahnya, yaitu 1. Bagaimana membangun suatu sistem informasi budaya Selatan yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang potensi budaya di Kabupaten Selatan, Nia Selatan dari keanekaragaman budaya dan tempat wisata alam dan lompat batu yang sangat menarik. Lanjut. Adapun batasan masalahnya ialah ada 3, yaitu 1. Lokasi objek penelitian di Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Penyajian informasi objek wisata tentang kebudayaan yang tersebar di Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara, meliputi objek wisata dan budaya lainnya seperti sejarah wilayah, visi misi daerah, geografis daerah, wisata alam, kuliner tradisional, seni tradisional, serta sarana dan prasarana wilayah lainnya. Terakhir, penyajian data aplikasi yang dibahas meliputi peta, polling user, buku tamu, dan kalender. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk membangun suatu sistem informasi budaya berbasis web agar dapat digunakan para wisatawan untuk mengetahui mengenai budaya Selatan. Lanjut. Adapun manfaat penelitiannya ialah mengingatnya luasnya permasalahan, maka batasan masalah pada sistem informasi budaya Selatan dibangun agar ruang lingkupnya menjadi lebih kecil. Lanjut. Adapun metodologi penelitiannya yaitu terbagi ada 4. 1. Observasi atau pengamatan. 2. Wawancara. 3. Studi pusaka. 4. Studi literatur. Oke, lanjut. Adapun metode pengembangan sistemnya itu ada terbagi 3, yaitu perencanaan, 2. Analisis, 3. Perencanaan atau desain. Lanjut.
Adapun sistematika penulisan itu ialah penulisan proposal ini terbagi dalam 5 bab. Uraian singkat mengenai isi masing-masing bab adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab pertama itu pendahuluan. Isinya adalah dalam bagian ini akan dikemukakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Bab kedua, landasan teori. Dalam bagian ini akan membahas tentang teori-teori yang relevan dengan topik proposal yang mendukung perancangan. Bab 3, metodologi penelitian. Berisikan uraian metode yang digunakan penulisan dalam menentukan penulisan, yaitu metode pengumpulan data, metode pengembangan sistem, dengan metodologinya. Bab 4, analisa dan perencanaan sistem. Berisikan uraian profil daerah dan perancangan dalam membuat analisa, perancangan sampai implementasikan aplikasi web. Bab 5, penutup. Berisikan kesimpulan yang telah dihasilkan dan sarana-sarana mengenai sesuatu yang belum terdapat pada proposal ini. Oke, selanjutnya, adapun daftar pusaka itu ini dia yang berbagai pencarian yang saya buat proposal ini. Oke, kita lanjut bagian soal nomor 2 itu tentang soal nomor 2. Dibilangnya dari situ tentang soalnya, sebutkan langkah-langkah metode dalam pengumpulan data dan berikan contohnya. Nah, di sini sudah saya akan menjawabnya. Itu metode pengumpulan data ada 2. Metode kuantitatif, metode kualitatif. Nah, metode kuantitatif itu terbagi ada 4, yaitu survei, kuesioner, kedua dataset statik, 3 wawancara, 4 observasi. Adapun juga metode kualitatif itu terbagi 4, yaitu teknik wawancara, observasi, 3 teknik dokumen, 4 teknik triangulasi. Nah, adapun contoh pengumpulan data itu ada terbagi 3, yaitu 1 rekaman hasil wawancara, 2 lembaran hasil angket, 3 hasil catatan lapangan. Oke, selanjutnya yang soal nomor ketiga ialah di sini udah tertera di layar PC atau di layar laptop. Jelaskan langkah-langkah bagian di metode penelitian waterfall. Setiap tahapannya diberikan contohnya. Nah, di sini sudah saya menjawabnya, itu metode ini disebut waterfall atau air terjun karena dalam prosesnya sistem akan dibuat berurutan setahap demi setahap. Mulai dari tahapan itu ada terbagi 5, yaitu requirement, 2 design, 3 implementation, 4 verification, 5 maintenance. Oke, lanjut. Dalam metode ini jika tahapan 1 belum selesai, maka tahapan 2 tidak bisa berjalan, begitu pun seterusnya. Lanjut. Adapun tahapan metode waterfall-nya itu secara umum, tahapan penggunaan model waterfall sama, namun biasanya memiliki istilah berbeda tergantung pendapat ahli mana yang diikuti. Di sini udah ada tahapan metode waterfall-nya menurut Pressman 2015 atau tahun 2015. Ada 5, yaitu 1 komunikasi, 2 planning, 3 modeling, 4 construction, 5 deployment. Adapun tahapan metode waterfall menurut Summerfield 2011 P30 sampai 31. Ada 5 juga bagian. Terbagi 5 itu requirement, 2 design, 3 implementation, 4 verification, 4 maintenance. Oke, baik, demikianlah tentang penjelasan saya tentang materi UAS saya.
Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang mengerti, mohon dimaklumi. Jika ingin teman-teman atau kawan-kawan ini ingin melihat file saya ini, nanti saya akan kasih link di bawah deskripsi. Baik, sekian dan terima kasih.